Seperti yang kita tahu, Michael Jordan adalah pemain basket yang luar biasa. Banyak ngasih inspirasi kepada semua orang yang megang bola basket, baik dari caranya dia reverse layup, atau cara dia fadeaway jumper, bahkan secara fashion, sneakers, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini, gue akan menarik inspirasi dari Michael Jordan, sesuatu yang kita bisa pelajarin, tapi bukan soal basketnya, tapi soal kemampuan dia melawak, terutama dalam kondisi tragedi. Video ini udah lama banget nih yang mau gue kasih lihat ke lo. Kejadiannya udah, kalau nggak Januari akhir, Februari awal, yaitu ketika Kobe Bryant meninggal. Kemudian ada kayak malam di mana semua orang berkumpul dan berdoa untuk Kobe Bryant, terus menyampaikan kesannya dia kepada almarhum semasa hidup di Staples Center kalau nggak salah. Nah, dari awal gue ngeliat video itu, sebenarnya gue kepikiran pengen bikin konten dari situ untuk ngomongin gimana caranya kita ngelempar joke di kondisi yang tragis, karena itu sering sekali jadi pembahasan juga kan di antara masyarakat, kapan cocok, kapan nggak cocok, boleh atau enggak, gimana caranya. Nah, karena ketersinggungan adalah isu yang lagi gue cermati, dan tur gue Komedo juga banyak ngomongin ketersinggungan, gue pikir, gue bahas aja sekalian. Gue akan ngasih lihat 3 video. Yang pertama dari Michael Jordan, kedua dari Shaquille O'Neal, dan Diana Taurasi. Tiga-tiganya ngelempar joke di malam tersebut. Dan efek pecahnya beda-beda, ada kaitannya sama delivery, tapi kita fokus di apa yang jadi elemen dari joke tersebut sehingga bisa bekerja dengan baik. Kita mulai dari Michael Jordan. Jadi yang lo mesti tahu adalah orang satu persatu naik ke atas panggung, kemudian cerita kesan mereka tentang almarhum. Itu satu acara penuh tuh, satu stadion basket itu penuh, terus semua orang pada berduka satu persatu, pada nangis segala macam, termasuk Michael Jordan. Michael Jordan lagi cerita tentang Kobe Bryant di mata dia, bagaimana dia ngerasa dekat dengan Kobe Bryant, terus udah gitu Kobe Bryant seperti dia juga kompetitif, dia ngerasa Kobe adalah adiknya dia. Nah, di tengah-tengah dia ngomong, terus dia bilang bahwa ini gara-gara Kobe Bryant nih, gue jadi seperti ini. Nah, lanjutannya, gue pengen kasih lihat sama-sama ya. Kita lihat. Now he's got me. I'll have to look at another crime meme for the next. I told my wife I wasn't going to do this because I didn't want to see that for the next 3 or 4 years. That is what Kobe Bryant does to me. Oke, mari kita bahas kenapa joke tadi bekerja dengan baik. Situasinya adalah kondisi lagi berduka sekali. Iya kan? Susah tahu. Orang mesti ketawa dalam kondisi berduka kayak gitu susah. Karena kan gue pernah bahas di beat gue yang di Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, bahwa gue mesti stand up di saat pasien kanker anak-anak ini lagi pada nyanyi Jangan Menyerah, habis itu gue mesti stand up. Susah banget. Nah, kenapa sih Michael Jordan bekerja dengan baik joke-nya? Gue pernah bilang di video-video gue yang pecahkan, gue setiap Sabtu Minggu tuh rilis video edukasi stand up pecahkan, yang sebenarnya dikompilasi di pecahkan.com. Lo pengen belajar stand up comedy sama gue, masuk ke pecahkan.com. Tapi gue bilang bahwa mengutip dari Seminato Slim Boy, ada 3 jenis ketawa. Ada ngajak penonton ngetawain diri kita, ngajak penonton ngetawain yang lain, dan ngajak penonton ngetawain dirinya sendiri. Makin ke belakang, makin susah. Nah, kenapa joke-nya Michael Jordan walaupun kondisi berduka bekerja dengan baik? Karena objeknya dia sendiri. Jadi memang ini lagi berduka, tapi dia ngajak penonton ngetawain dia. Dan konteksnya pas, karena orang ngerti Michael Jordan itu oleh generasi sekarang lebih dikenal meme-nya. Michael Jordan kan dibilanginnya anak zaman sekarang taunya, oh itu the crying man meme, the crying guy meme gitu, meme yang orang nangis gitu. Orang taunya, anak-anak zaman sekarang taunya itu doang, remaja-remaja pada nggak tahu Michael Jordan pada main-main kan. Mungkin tahu sepatunya Air Jordan, tapi maksud gue jadi nggak sepopuler dulu gitu. Nah jadi, dan masyarakat tahu ada meme itu, dan mereka berpikir Jordan tuh pendapatnya tentang dirinya jadi meme kayak gitu tuh apa ya.
Nah, terus orang juga ngelihat dia nangis lagi. Terus dia bilang, sekarang nih gara-gara Kobe nih, sekarang gue mesti ngelihat ada lagi nih crying meme sampai 2-3 tahun ke depan. Pecah semuanya karena target dari komedinya adalah dirinya sendiri. Komedo benernya, objek tertawanya adalah dirinya sendiri. Makanya pecah banget. Dan jadinya lucu banget gitu. Nah, itu alasan pertama kenapa Michael Jordan berhasil membuat penonton tertawa, karena targetnya ke dirinya sendiri. Memang paling aman untuk membuat targetnya kepada dirinya sendiri. Yang sekarang gue mau ngasih lihat adalah contoh ketika targetnya, objek tertawanya adalah yang lain, komodo-komodonya adalah yang lain. Yaitu joke dari Diana Taurasi nih. We all recognized in Kobe, obviously Gigi inherited. Her skill was undeniable at an early age. I mean, who has a turn-away fadeaway jumper at 11? LeBron barely got it today. Oke. Nah, jadi targetnya adalah LeBron. Jadi objek komedinya, objek tertawanya adalah si LeBron James. Sebenarnya ini joke lucu, tapi mungkin orang nggak sepecah tadi karena delivery-nya si Diana Taurasi itu tampak flat aja gitu. Ada kayak senyum-senyum tipis gitu untuk mengindikasi bahwa itu joke. Dan yang juga jadi kendala adalah kita nggak ngelihat muka objek tertawaannya, padahal ada di situ LeBron James. Kenapa nggak diliput? Karena LeBron James spesifik minta ke media, ini bukan tentang gua, tolong jangan arahin kamera ke gua ya. Gua nggak pengen diliput gitu, nggak pengen dikasih lihat. Makanya kita nggak ngelihat reaksinya dia. Ini kan jatuhnya kayak ngeros. Dan gua rasa sih Diana Taurasi karena deket juga sama LeBron, pasti mungkin komunikasi WhatsAppan atau texting atau apapun lah itu. Jadi walaupun tragedi, dia objek tertawanya adalah LeBron. Dan mungkin juga salah satu alasan kenapa nggak kuat tawanya adalah karena penontonnya nggak yakin gue tuh dapat izin ketawa atau enggak ya. Tapi yang ketawa mungkin tahu karena LeBron orangnya santai, terbuka, dan joke-nya adalah karena LeBron juga orang Lakers kan, jadi pemain situ. Mungkin kalau misalkan Diana Taurasi objek tertawanya adalah bukan pemain Lakers juga atau pemain lain kayak Detroit Pistons atau Chicago Bulls, mungkin efeknya beda gitu. Karena ketika kota lain punya fans lain dan mungkin jatuhnya tersinggung. Tapi ini semua orang yang suka sama Lakers ada di situ semua, dan yang mencintai Kobe. Dan Diana Taurasi lagi memuji Gianna, anaknya Kobe Bryant yang meninggal juga di dalam kecelakaan helikopter tersebut. Tapi ya akhirnya bekerja dengan baik juga. Nah, yang paling rumit adalah ketika dalam kondisi tragedi, objek tertawanya itu adalah korban dari tragedinya itu. Kayak yang sering terjadi, lagi banjir, objek tertawanya adalah korban banjir. Terus lagi pandemi, objek tertawanya adalah yang meninggal. Nah, itu kan susah kan? Lu mau membuat orang menertawakan orang yang lagi kena tragedi, tapi di tempat ini terjadi, di kejadian ini terjadi, dilakukan sama Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal ngelempar joke yang objek tertawaannya adalah Kobe Bryant-nya yang meninggal, tapi joke-nya bekerja dengan baik. Kita dengerin sama-sama joke-nya Shaquille O'Neal seperti apa. Ini bakal pendek ya. Intinya adalah Shaquille lagi cerita zaman-zaman mereka masih main berdua, si Kobe sama Shaquille O'Neal. Main-main lain pada bilang, si Kobe nggak mau ngoper nih, gimana dong Shaquille, lu kan seniornya dia, mungkin dia mau dengerin sama lu, coba lu bilanglah sama Kobe Bryant suruh ngoper gitu. Nah, terus Shaquille O'Neal pengen berusaha untuk menjelaskan ke Kobe dengan bijak, dengan ngasih tahu Kobe, nggak ada huruf I, there's no I in team, kan T-E-A-M, T-E-A-M, there's no I in team. Jawabannya Kobe yang dikutip sama Shaquille O'Neal bikin joke-nya jadi pecah. Kita lihat sama-sama ya. I said, Kobe, there's no I in team. And Kobe said, I know, but there's an in me in that motherfucker. So I went back. Gokil. Jadi, Shaquille O'Neal itu bukan cuma menggunakan Kobe Bryant sebagai objek tertawaan, tapi dia juga mengumpat, kersing gitu. Di dalam kondisi seperti itu, Kobe, there's no I in team. I know, but there's an M-E in that motherfucker. Terus udah gitu, pecah. Berantakan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ketika
Kobe dan sebenarnya juga Kobe-nya tuh tidak diposisikan dalam kondisi dia di atas gitu. Itu lagi menggambarkan dalam tanda kutip kekurangannya Kobe, bahwa Kobe itu individualis gitu. Emang nggak ada I in team, tapi ada me, ada M dan E gitu di kata tim gitu. Nah, menurut gue, analisa gue ya, walaupun objek tertawanya adalah Kobe, satu, delivery-nya oleh Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal emang dikenal lucu. Jadi kemungkinan besar ketika Shaquille O'Neal naik ke atas panggung, orang udah nunggu joke itu akan, atau Shaquille O'Neal akan bercanda. Terus udah gitu, kita nggak ngeliat panjangnya, tapi kalau gue nggak salah sebelumnya itu dia ada kayak bercandaan-bercandanya dikit, tipis-tipis gitu, sampai pada akhirnya di joke tersebut. Dan yang kedua, prediksi gue adalah karena ini Los Angeles aja, Amerika Serikat, yang apa namanya, secara kultur mungkin memang beda sama kita, dan mungkin di eulogy lain juga ada bercandanya juga mungkin kadang-kadang, dan mungkin kita nggak tahu, ada juga yang tersinggung di sana kan, kita nggak tahu, mungkin aja ketika dilempar di sosmed ada juga yang tersinggung. Tapi intinya melawak dalam tragedi itu bisa, bahkan mungkin perlu. Gue rasa untuk banyak orang yang berduka karena Kobe, tawa mereka pertama kali meledak di situ, dan tawa itu yang kemudian menyembuhkan luka atau setidaknya membantu mempercepat proses penyembuhan lukanya. Tawa itu bisa terjadi dalam kondisi duka, dalam kondisi tragedi. Lebih mudah adalah kalau misalnya kita membuat kita sendiri jadi objek, agak sedikit sulit ketika yang lain yang jadi objek, sangat sulit ketika korban dalam hal ini jadi target dari joke-nya, tapi Shaquille O'Neal membuktikan bisa. Jadi, kalau lu nanya sama gue, bisa nggak bercanda dalam tragedi? Ya bisa, dan bahkan mungkin perlu, tapi memang tidak semua orang bisa melakukan, dan dibutuhkan kemampuan, ada skillnya untuk bisa bercanda di dalam tragedi seperti yang sudah dicontohkan oleh Diana Taurasi, Michael Jordan, dan juga Shaquille O'Neal. Itu aja dari gue, moga-moga jadi manfaat, moga-moga jadi ilmu. Kalau pengen belajar stand up comedy sama gue, seperti biasa masuk aja ke pecahkan.com. Setiap Sabtu dan Minggu gue selalu ngerilis konten-konten belajar stand up. Di situ lu masuk ke YouTube gue, ada playlistnya pecahkan.com, atau lu masuk ke pecahkan.com karena informasi soal buku pecahkan.com akan gue rilis di situ, termasuk digital downloadnya. Sekian dari gue, terima kasih banyak. Goks. Hey, what's up guys? Today I'm gonna be making a video, an announcement for my merchandise, and I'm trying to design my new model, and I'm working on my Technobots, which are robots I'm creating, and you can buy my merchandise from my dad's store. It has cool kids on the sleeve, only one of them, only on this sleeve, and it says my name on the back, so you better go get it. There's a lot of colors. They're like blue, and there are purple, red, and this one that I'm wearing, and I'm going to be making a white and golden one. And Daddy, where do you buy it? Tokopedia.com/karyapanji. And yeah, don't forget to like and subscribe, turn on post notifications, so whenever I post a new video, you know when it's out. Bye! Woo!